Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, alhamdulillah hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa menyelenggarakan perkuliahan tema-tema filsafat dalam Islam yang sudah kita rencanakan, dan kali ini saya akan meneruskan kuliah minggu depan tentang mazhab atau School of Thought dalam filsafat Islam, yang kemarin sudah 2 dan sekarang akan kita bahas mazhab yang ketiga dan keempat, yaitu mazhab irfani atau tasawuf falsafi dan mazhab filsafat transenden atau al-hikmah al-muta'aliyah. Sebagaimana yang minggu kemarin, kita juga akan melihat ciri khas dari masing-masing mazhab ini dalam 3 perspektif: epistemologis, ontologis, dan kosmologis, ya. Marilah kita mulai dengan mazhab yang ketiga, yaitu mazhab irfani. Irfani atau biasanya dalam dunia sunni disebut dengan tasawuf, ya. Tapi di sini mungkin yang maksud adalah tasawuf falsafi, yang biasanya dibedakan dengan tasawuf akhlaki, ya. 2 tokoh yang akan saya tampilkan di sini. Pertama adalah Ibnu Arabi yang meninggal 1240 di Damaskus, dan yang kedua adalah Jalaluddin Rumi yang meninggal di Konya, Turki pada tahun 1273. Kemudian sedikit saya tambahkan ketika kita bicara tentang kosmologi, yaitu Abdul Karim Al-Jili yang dikenal dengan bukunya Al-Insan Al-Kamil. Jadi ada 3 tokoh, ya, tapi yang sentral ada 2, Rumi dan Ibnu Arabi. Oke. Sedikit tentang Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah Sufi Andalus yang kemudian mengembarat ke Islam di dunia timur, ke beberapa tempat, Konya dan sebagainya, tapi meninggal kemudian di Damaskus, dan kuburannya masih ada di sana sekarang. Oke, Ibnu Arabi meninggal 1240 dan diikuti oleh salah satunya adalah Sadruddin Al-Qunyawi yang tinggal di Konya dengan Jalaluddin Rumi, dan sahabat dekat dari Jalaluddin Rumi, dan dikatakan beliaulah Sadruddin Al-Qunyawi yang mensistematisasi pemikiran tasawuf Ibnu Arabi, ya. Nah, Ibnu Arabi tentunya terkenal dengan beberapa karya, tapi yang paling menonjol adalah Al-Futuhatul Makkiyah dan Fususul Hikam, ya. 2 karya yang menurut beliau bukan karya dia, tapi yang satu diilhamkan oleh Allah, yang kedua didiktekan dalam mimpi oleh Rasulullah SAW. Begitulah keyakinan Sufi, dan Ibnu Arabi itu dikenal dengan Syekh Al-Akbar, ya, the greatest Syekh. Tetapi secara resmi dia tidak memiliki tarekat, ya, seperti yang dimiliki oleh Jalaluddin Rumi dengan tarekat Maulawiyah. Nah, karena waktu kita cukup sempit, kita terus saja dalam perspektif epistemologis. Mazhab irfani ini lebih menekankan intuisi daripada intelek, ya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya peripatetik kebalikannya, lebih menekankan intelek daripada intuisi. Sedangkan Ishraqi yang kita bahas kemarin mencoba menggabungkan, mengkombinasikan di antara keduanya, dan melihat bahwa kedua-duanya penting, bahkan perlu diintegrasikan, ya. Jalaluddin Rumi pernah menganggap bahwa akal itu dengan logikanya itu sebenarnya alat yang lemah, ya, seperti bandingannya antara kaki yang sehat dengan kaki palsu.
ya. Jadi kaki palsu yang terbuat dari kayu misalnya itu dianggap sebagai alat yang sangat lemah, ya, tidak bisa diandalkan oleh kita. Kemudian ada hati. Hati ini lebih dipandang lebih tinggi, ya, kemampuannya dibanding dengan akal oleh misalnya Jalaluddin Rumi, sehingga dikatakan ketika akal ditanya tentang cinta, dan cinta itu dalam ajaran Rumi itu sama dengan intuisi, maka akal akan tersungkur ke dalam lumpur seperti seekor keledai. Jadi akal sangat terbatas dan dia tidak mampu untuk menembus tahap-tahap yang lebih tinggi, ya. Nah, kritik Jalan Rumi terhadap akal adalah bahwa menurut beliau akal itu tidak mampu untuk menyentuh hakikat atau realitas dari objek yang dicari, yang sedang dipelajari, yang ingin dicari. Ya, jadi ketergantungan akal kepada simbol ini yang menyebabkan pengetahuan akal tentang sesuatu itu tidak genuine, ya, tidak otentik. Dan seperti juga dikatakan oleh Surawardi bahwa intuitive perception lah, persepsi intuisi lah yang akan membawa kita kepada pengetahuan yang otentik, yang sejati, ya. Nah, pengetahuan akal tentang sesuatu itu biasanya disamakan dengan pengetahuan tentang benda, tetapi melalui huruf. Ya, saya sering diulang, misalnya Rumi mengatakan, dapatkah Anda memetik mawar dari MAWAR? Jadi pengetahuan intelektual, pengetahuan rasional itu seperti mengenal mawar dari MAWAR, dari huruf saja, dan dia tidak pernah bisa menyentuh mawar secara langsung. Adapun pengetahuan intuitif adalah pengetahuan langsung. Jadi ibaratnya kalau kita pengen tahu mawar, kita datang sendiri ke kebun mawar, ke taman mawar, dan kita bisa cium wanginya, kita bisa nikmati keindahannya, bentuknya, warnanya, dan sebagainya, ukurannya. Dan mungkin kalau kita tidak hati-hati, kita juga bisa merasakan perihnya tertusuk duri, ya kan? Itulah pengetahuan sejati. Jadi kritik terhadap intelek oleh Jalaluddin Rumi adalah seperti itu, ya. Jadi dianggapnya akal ini mempunyai kelemahan, ya. Dan dikatakan di hadapan pencinta, di hadapan kekasih yaitu Allah, gitu, akal akan menjadi keluh. Karena apa? Karena di sana tidak ada pertanyaan bagaimana dan mengapa, gitu, yang itu menjadi kompetensi daripada akal, ya. Seperti itu, ya. Jadi saya lihat bahwa menurut Jalaluddin Rumi akal lebih rendah dibanding dengan intuisi. Ya, tentunya cara untuk menempuh pengetahuan intuitif yaitu ma'rifat itu adalah berbeda, yaitu dengan cara membersihkan hati, ya. Jadi kata Jalaluddin Rumi, kalau Anda ingin tahu bagaimana pengetahuan para nabi, ya, tanpa buku, tanpa guru, maka bersihkanlah diri Anda dari segala debu keegoisan, hawa nafsu. Seperti itu. Nah, langsung kita yang kedua, yaitu aspek yang kedua, yaitu aspek ontologis yang membedakan mazhab Irfani dengan misalnya peripatetik dan yang lain-lainnya, ya. Dalam ontologi ini saya akan mengungkapkan sedikit tentang pandangan Ibnu Arabi, ya. Ibnu Arabi dikenal dalam pemikiran Islam sebagai orang yang mengatakan wahdatul wujud, ya, mengajukan konsep wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud, ya. Dimana di sini beliau memandang bahwa hanya Tuhan sajalah yang benar-benar ada, yang adanya sejati dan absolut, dan itulah yang benar-benar ada, gitu. Adapun yang lain seperti alam semesta, diri kita, tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu menurut beliau hanyalah semacam bayangan dalam cermin, ya. Semirip apapun dengan wajah kita yang asli, bayangan tetap bayangan, tidak real, ya kan? Dan sangat tergantung kepada kehadiran
wajah yang asli. Jadi kalau Allah dikatakan sebagai wajah, Ibnu Arabi mengatakan wajahnya satu, cerminnya 1000. Jadi alam itu adalah cermin daripada wajah Tuhan, tapi karena bermacam-macam dan banyak jumlahnya, maka setiap cermin mungkin akan memantulkan sudut tertentu daripada Allah, sehingga kelihatanlah bahwa wajah itu berbeda-beda. Tapi sebenarnya wajah itu tidak beda dan satu. Dan itulah wajah yang sejati. Nah, kalau ada pertanyaan mengapa kita tidak bisa melihat Tuhan kalau memang dia benar-benar ada, nah itu jawabannya biasanya diajukan dengan pertanyaan, ya. Kenapa kita perlu cermin? Kita perlu cermin karena wajah kita sendiri tidak terlihat, ya kan? Barulah ketika ada cermin depan kita baru mengenal wajah kita. Tapi pertanyaannya, mana kira-kira wajah yang sejati? Wajah yang dalam cerminkah atau wajah yang ada di dalam di balik cermin, wajah yang tidak terlihat? Ternyata belum tentu yang terlihat itu lebih real, yang tidak terlihat justru lebih real. Jadi wajah kita yang tidak terlihat itulah yang sebenarnya real. Sedangkan wajah yang tercermin dalam cermin, terpantul dalam cermin, itu adalah wajah yang imitasi, ya, wajah yang tidak sesungguhnya, ya, hanya sebuah bayangan. Dan karena bayangan ini tidak bisa mengklaim dirinya sebagaimana ada sebagaimana adanya Tuhan, maka dia mengatakan sebenarnya alam itu tidak mempunyai wujud yang sejati, hanya Tuhanlah yang benar-benar sejati. Nah, ini mempengaruhi konsep penafsiran la ilaha illallah oleh para sufi, ya. Kalau para sufi mengatakan la ilaha illallah itu sama dengan la haqiqata illallah, tidak ada realitas yang sejati. There is no ultimate reality but God. Jadi Allah satu-satunya realitas yang sesungguhnya. Nah, itu kira-kira pandangan kaum Irfani tentang wujud. Jalaluddin Rumi memiliki sedikit perbedaan. Jadi Jalaluddin Rumi sebenarnya ada wujud alam, ya, wujud kita yang tapi memang tidak sejati, ya, dengan wujud Tuhan. Tapi kalau kita dipenuhi dengan cinta yang dalam kepada Allah, maka dua wujud itu melebur menjadi satu, ya. Jadi yang sejati tetap satu, ya kan, tapi dia tidak begitu menafikan wujud yang selain Allah itu, tapi bisa menyatu dalam kesatuan mistik atau mystical union atau ittihad, ya, kalau dalam istilah Al-Bustami. Nah, karena waktunya sempit lah, kita teruskan saja kepada pembahasan yang lain, ya. Ya, jadi wahdatul wujud ini adalah pandangan yang mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang benar ada, dan keberadaan manusia misalnya kalau pada tingkat pada tingkat pengalaman yang lebih dalam ternyata tidak ada. Di sini saya akan mengemukakan kasus Al-Hallaj, ya. Al-Hallaj itu pernah dalam catatan sejarah mengatakan anal haq, aku adalah kebenaran, gitu. Aku adalah Allah, gitu. Dan karena itu dia kemudian dihukum mati, ya, digantung, gitu. Tapi menurut penafsiran para sufi sendiri, ya, seperti Jalaluddin Rumi, dia mengatakan bahwa sebenarnya bukan Al-Hallaj yang mengatakan di tiang gantungan aku adalah Tuhan, tapi Tuhan sendiri. Nah ini dijelaskan oleh Al-Jili, misalnya Abdul Karim Al-Jili, bahwa sesungguhnya ketika nama seseorang hilang dalam fana dan fana, maka nama Tuhanlah yang menggantikan. Jadi pada saat Al-Hallaj mengatakan aku adalah kebenaran, aku adalah Tuhan, maka sebenarnya Al-Hallaj itu sendiri sudah tidak ada. Nama Al-Hallaj itu sudah hilang, ya, kemudian digantikan dengan nama Allah. Maka yang ada dalam kesadaran Al-Hallaj saat itu adalah Allah, maka dia mengatakan aku adalah Allah. Nah, bagi orang tertentu itu dianggap sebagai kesombongan dari para sufi. Tetapi kalau misalnya dari perspektif sufi itu sendiri, Jalaluddin Rumi misalnya mengatakan bahwa sebenarnya ungkapan anal haq itu ungkapan yang sangat tawadhu, ya, karena
kalau kita mengatakan ana abu anta rob, itu berarti kita mengafirmasi keberadaan dua wujud yang berbeda ya. Tapi pada dasarnya kan wujud itu satu, sehingga malu seorang sufi mengaku ada di hadapan Tuhan. Ya, karena keberadaan kita ya seperti bayangan dalam cermin. Nampak oleh mata tetapi tidak betul-betul ada ya. Jadi seperti itulah ya. Kemudian bagaimana dengan kosmologi? Nah, kosmologi itu kalau kita dalam filsafat peripatetik, Tuhan itu dianggap jauh ya. Tuhan itu jauh sekali di atas sana, sehingga untuk menyentuh Tuhan istilahnya ya, itu kita harus melalui akal ke-9, 8 sampai akal ke-1 baru Tuhan. Dan setelah melalui planet-planet dan juga bintang tetap dan firmament dan sebagainya. Jadi kenapa begitu? Karena para filosof menggunakan akal, dan akal selalu membedakan ada gap antara subjek dan objek. Jadi Tuhan sebagai objek sangat tinggi sekali, transenden sekali. Nah, kalau para sufi lain, para sufi itu memandang bahwa Tuhan itu ada di dalam hatinya gitu. Ya. Misalnya Jalaluddin Rumi pernah mengatakan, ketika aku mencari Tuhan, aku telusuri ujung salib ke ujung salib, dia tidak ada di sana. Aku kunjungi pagoda tua, tempat memuja, dia tidak ada di sana. Aku daki bukit dan lembah, dia tidak ada di sana. Aku tanya Ibnu Sina, dia berada di luar kemampuan dia, dan seterusnya. Tetapi ketika aku lihat sendiri ke dalam hatiku, aku kaget ya, terperangah bahwa aku menemukan Tuhan di sana. Jadi Tuhan itu bagi para sufi itu tidak melulu transenden ya. Dia sebenarnya hadir di mana-mana, hadir di dalam hati mati, dan hadir di jantung dunia itu sendiri. Jadi istilahnya menggambarkan Tuhan itu di alam itu adalah sebagai self manifestation ya, atau self disclosure kata Ibnu Arabi. Jadi self disclosure itu adalah Allah menampakkan diri di alam ini ya. Jadi kalau kita melihat alam indah, itu adalah penampakan dari keindahan Tuhan. Innallaha jamil yuhibbul jamal, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat alam itu begitu luas, maka itu berarti menunjukkan keluasan kebesaran Allah. Kalau langit begitu tinggi, menunjukkan ketinggian Allah dan sebagainya. Kalau kita merasakan kasih sayang, nikmat dan sebagainya, itu karena adalah manifestasi daripada kasih sayang Tuhan gitu. Nah, dan ini mengarahkan kita kepada apa yang disebut dengan tajalli ya, mazhar tajalli. Jadi alam semesta ini merupakan mazhar tajalli, tempat bermanifestasinya sifat-sifat Tuhan yang tadi sudah saya katakan ya. Sifat Tuhan itu adalah sedemikian rupa, ketika kita melihat keindahan alam, itu merupakan manifestasi keindahan Tuhan. Nah, tapi manusia juga bisa menjadi tempat bertajalli, bukan hanya sifat tapi juga af'al. Jadi misalnya dikatakan dalam Al-Quran, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar ya Muhammad, tapi Allah lah yang melempar. Jadi Nabi Muhammad, tubuhnya itu menjadi instrumen bagi Tuhan untuk melakukan tindakannya. Kemudian ketika bicara juga Nabi Muhammad tidak berbicara atas hawa nafsu, maka dikatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi wahyu jugalah yang keluar dari mulut Nabi Muhammad, karena dia berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Jadi ada tajalli sifat, ada tajalli asma, ada tajalli af'al, seperti itu ya. Jadi alam ini merupakan self manifestation, jadi pengungkapan diri ya. Dan itu ya melalui macam-macam tahapan ya, tapi tidak melalui emanasi seperti itu. Baiklah, kita beralih ke aliran berikutnya, yaitu aliran filsafat transcendental atau al-hikmah al-muta'aliyah, yang didirikan oleh Mullah Sadra yang meninggal pada tahun 1641 atau 42, sezaman dengan René Descartes di Prancis sebenarnya ya. Ya seperti Ibnu Arabi, Mullah Sadra juga mempunyai gagasan wahdatul wujud ya. Wahdatul wujud, kesatuan wujud, tapi dengan sedikit perbedaan ya dalam penjelasannya ya. Wahdatul wujud dimaksudkan di sini adalah bahwa wujud itu dari sudut kewujudannya itu satu saja.
tidak ada bedanya antara wujud Tuhan dengan wujud misalnya debu atau kerikil di laut, ya sama. Ya, yang ada adalah gradasi wujud, ya, taskikul wujud. Dan taskikul wujud, gradasi wujud itu ada karena adanya perbedaan esensi, ya. Jadi esensi inilah yang membuat kemudian adanya gradasi wujud, tapi wujud dari sudut kewujudannya itu adalah sama. Dan ini saya pikir diadopsi dari pandangan Surawardi tentang cahaya. Jadi menurut Surawardi cahaya itu satu saja, dari cahaya yang paling terang sampai pada yang paling redup satu saja, tapi yang membedakan adalah intensitasnya. Dan perbedaan intensitas itu adalah terjadi karena adanya barzakh gitu, semacam kaca ribbon seperti itu, ya. Nah, dengan mengganti cahaya dengan wujud, maka Mulasada juga mengatakan bahwa wujud itu satu saja sebenarnya. Wujud itu bisa tampak, bisa tidak tampak, ya, bisa dalam bentuk imaginal, bisa dalam bentuk fisikal, bisa dalam bentuk spiritual. Tetapi wujud itu sendiri adalah satu. Jadi kalau kita misalnya mengafirmasi keberadaan wujud-wujud fisik, maka dengan otomatis kita juga akan mengakui keberadaan imaginal objects misalnya, atau metaphysical objects, spiritual objects, ya. Jadi dengan begitu maka dia mengatakan itulah wujud itu satu. Dan dia juga mengatakan bahwa wujud Tuhan tidak memiliki esensi, ya. Jadi kalau ada esensi maka wujud Tuhan akan tergantung pada esensi. Jadi dia menolak esensi. Jadi dalam ontologi, ya, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya terjadi juga apa yang disebut dengan al-harakah al-jauhariyah. Al-harakah al-jauhariyah artinya transsubstantial movement. Jadi biasanya dulu sebelum Mulasada dikatakan bahwa perubahan terjadi hanya pada tingkat eksidental, tapi tidak pada substansial. Nah, Ibnu Arabi Mulasada inilah yang pertama kali mengatakan bahwa perubahan pada level eksidental itu harus mengandaikan juga ada perubahan substansial. Dan ini yang menyebabkan misalnya ada lompatan kuantum, ya. Kenapa dari mineral itu tiba-tiba muncul tumbuh-tumbuhan, dari ujung perkembangan tumbuh-tumbuhan muncul hewan dan sebagainya. Terjadi semacam transsubstantial movement. Jadi itulah filsafatnya seperti itu, ya. Sebelum ke kosmologi, saya tadi lupa untuk menyebut tentang aspek epistemologi dari filsafat transenden Mulasada, ya. Jadi sama seperti Isroqi, ya, filsafat Isroqi atau Surawardi mengatakan bahwa akal saja sendiri tidak mampu, ya. Berarti harus ada intuisi. Jadi seperti aliran Isroqi, Mulasada juga seperti ingin menggabungkan dua kekuatan itu, yaitu kekuatan intuisi melalui pengalaman mistik dan kekuatan akal melalui bahasa diskursif, ya. Bahkan Mulasada mengatakan bahwa kemampuan pengalaman mistik dibahasakan dalam bahasa diskursif. Maksudnya diskursif di sini bahasa logik, bahasa rasional, bahasa yang digunakan oleh para filosof, ya. Dan justru itulah bukti daripada kebenaran pengalaman mistik. Jadi menurut beliau pengalaman mistik yang tidak bisa dibuktikan secara diskursif atau dihantarkan, diuraikan dalam bahasa logik dan sistematik dan rasional, maka itu pengalaman mistik itu tidak terbukti kebenarannya. Jadi karena pengalaman mistik yang sejati adalah kebenaran tentang kebenaran, ya, maka kebenaran itu bisa diekspresikan dalam berbagai macam tidak bertentangan, ya. Pengalaman intuisi tidak mesti bertentangan dengan bahasa rasional, ya. Jadi justru bahasa rasional itu merupakan keharusan untuk menunjukkan kebenaran daripada pengalaman mistik seperti itu. Jadi lebih kuatlah, lebih strong, ya, dibanding dengan pernyataan Surawardi, ya, seperti itu.
kembali kepada ontologi, kita mengenal bahwa menurut Mullasadra wujud itu lebih utama daripada esensi. Jadi isolatul wujud ya, bukan isolatul mahiyah. Kalau Surawadi mengatakan bahwa esensi lebih utama daripada eksistensi, tapi Mullasadra sebaliknya ya. Tapi itu pun setelah melalui pengalaman yang luar biasa pada ujung kehidupan beliau ya. Sebelumnya dia menganut paham yang sama dengan Surawadi ya, ketika dia masih berguru kepada Mir Damad, ketua daripada Isfahan School ya. Nah, kenapa? Karena menurut dia esensi itu tidak betul-betul ada di al-ayanul kharijiyah, jadi external entities gitu. Di esensi itu hanya ada dalam pikiran manusia, jadi bukan dalam wujud itu sendiri. Jadi yang real itu adalah yang justru yang wujud itu, yang wujud itulah yang real. Jadi menurut dia bukan esensi yang real, tetapi adalah eksistensi atau wujud, bukan mahiyah ya. Ketika ditanya kalau gitu apa itu wujud, nah maka ada ketika orang mengatakan wujud itu adalah ini, maka kata pengikut Surawadi, nah itu bukan wujud namanya, itulah mahiyah wujud gitu. Tapi tentu saja mulai saja mengatakan bukan itu yang saya maksud dengan wujud, bukan konsep wujud. Kalau konsep wujud ya memang esensi, tapi wujud itu sendiri gitu. Wujud itu sendiri yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita dan sebagainya. Nah, itu adalah sedikit tentang isolatul wujud, ya, keutamaan wujud ya. Dan dengan begitu maka aliran filsafat Mullasadra disebut eksistensialisme, sementara aliran filsafat Surawadi disebut esensialisme. Nah, seperti itu. Nah, tentang tentang kosmologi ya kan, tadi sudah disinggung bahwa sebenarnya alam semesta ini merupakan manifestasi gitu, diri, manifestasi, self disclosure ya. Jadi semacam penampakan diri ya, atau ya penyibakan diri gitu. Nah, dengan demikian maka konsep kosmologi itu agak berbeda dengan misalnya peripatetik yang mengemukakan teori emanasi ya. Jadi Tuhan di atas sana turun melalui akal sampai akal 10, barulah terjadi dunia fisik itu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang bentuk kosmos dari filsafat Islami ini, saya sedikit akan menjelaskan tentang konsep Tuhan sebagai wujud murni ya, pure being. Jadi menurut Mullasadra Tuhan itu adalah wujud murni. Jadi wujud murni itu ternyata bukan ini dan bukan itu ya. Wujud murni ini bukan misalnya komputer yang ada di wujud komputer, wujud meja, wujud pulpen, wujud buku dan sebagainya, bukan itu. Justru wujud yang sejati itu tidak nampak pada mata kita, tetapi dia menjadi syarat bagi adanya yang lain. Jadi kalau tidak ada wujud sejati itu, maka yang lain tidak bisa dibayangkan ada. Ya. Nah, bagaimana menggambarkannya? Nah, Tuhan itu adalah wujud murni atau wujud itu sendiri. Wujud itu sendiri. Jadi bukan wujud ini, wujud itu, tapi wujud sendiri. Jadi kalau kita misalnya berbicara tentang wujud komputer, keberadaan komputer, maka kita sebenarnya bukan berbicara wujud, tapi berbicara tentang komputer gitu. Tapi wujud itu sendiri apa? Nah, ini yang menjadi kadang-kadang kesulitan bagi kita untuk memahami. Tapi begini sajalah misalnya ya. Ada buku biru ya, seperti ini kan, buku biru ya. Ada pulpen biru misalnya, ada baju biru dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin ada benda-benda itu? Ya, ada buku biru, pulpen biru, kalau biru itu sendiri tidak ada. Nah, ini dia. Jadi tidak mungkin ada baju biru, buku biru, pulpen biru, rumah biru kalau
biru itu sendiri nggak ada. Jadi biru itu sendiri menjadi syarat bagi adanya benda-benda biru. Ngerti ya? Maka demikian juga ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa buku ini ada, saya ada, komputer ada, alam ada, hewan ada, tumbuhan ada, kalau ada itu sendiri tidak ada. Nah, itulah dia konsep apa namanya pure being ya, al-wujud al-mahad ya, wujud murni. Jadi wujud murni ini bukan ini dan itu, tetapi dia menjadi syarat bagi adanya yang lain. Jadi wujud itu sendiri itu sama seperti biru itu sendiri. Biru itu sendiri akan menjadi syarat bagi benda-benda biru untuk ada. Tanpa kebiruan itu ya, maka tidak mungkin ada benda-benda biru. Demikian juga ya. Jadi wujud murni itu adalah wujud itu sendiri ya, yang tanpanya tidak mungkin ada wujud-wujud yang lain. Jadi dia tersembunyi tetapi menjadi apa namanya menjadi syarat bagi adanya yang lain. Jadi Mullasadra tidak membayangkan apa namanya kosmologinya itu seperti apa, seperti peripatetik ya. Dia tidak, kalau tidak salah tidak mengenal hierarki gitu ya. Maksudnya bukan hierarki, emanasi ya. Tapi kalau kita baca dari apa pendapatnya tentang al-Jauhar al-Harakah ya, Transubstantial Movement, itu kelihatan bahwa memang ada alam itu bergerak gitu dari tingkat yang bawah sampai ke tingkat yang atas. Jadi ada semacam apa ya, evolusi gitu. Dan karena dia menekankan pergerakan itu, maka dia digolongkan sebagai filosof proses ya, seperti Whitehead di barat gitu ya. Jadi kalau dilihat bahwa sebenarnya Tuhannya tidak jauh ya, tidak seperti peripatetik yang menggambarkan Tuhan jauh sekali di atas sana. Kalau Mullasadra melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu sebagai wujud murni ya, menjadi jantung dari alam semesta ini gitu. Dia bukan terpisah tapi menjadi dasar bagi bangunan alam semesta yang begitu tinggi ya. Tetapi alam kemudian berproses dari tingkat inorganik kepada organik, tumbuhan, hewan, manusia dan malaikat dan sebagainya. Jadi memang ada proses seperti itu. Ya, adapun susunan apa kosmologinya ya saya kutip sendiri. Jadi dikatakan di sini Tuhan yang pertama ada, terus muncullah akal pertama, jiwa universal, tabiat universal, lahabat, tubuh universal, bentuk, aras, kursi, al-falakul atlas, lingkaran bintang-bintang tetap, 4 unsur, 7 planet, malaikat dan jin, mineral, tumbuhan, manusia dan kembali pada Tuhan gitu. Tapi itu jangan digambarkan sebagai vertikal ya, tapi itu adalah horizontal. Jadi Tuhan memanifestasi dirinya di dalam alam ini. Ya, tapi itu tidak seperti monisme juga ya. Karena Mullasadra masih mengakui imanensi dan transendensi Tuhan ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu saja yang apa namanya pokok-pokok ajaran daripada filsafat transendental atau al-hikmah al-mutaliyah oleh Mullasadra. Jadi boleh saya simpulkan bahwa dua mazhab terakhir dari filsafat Islam itu, yaitu mazhab irfani ya, yang dalam epistemologinya lebih menekankan intuisi daripada intelek, dan dalam konsep ontologinya dia lebih kepada wahdatul wujud, kesatuan wujud, sebagaimana yang direpresentasikan oleh Ibnu Arabi. Dan dari sudut kosmologi, alam dianggap sebagai self manifestation, jadi manifestation of God qualities, God actions, and God essence, and God asma, God's name ya. Ya seperti itu. Adapun filsafat transendental yang diberikan oleh Mullasadra, secara epistemologis dia lebih mirip dengan Suhrawardi, di mana menggabungkan antara intuisi dan intelek,
dan menganggap penting pengalaman intuitif yang bisa mendapatkan pengetahuan yang otentik, tetapi juga harus mampu diekspresikan dalam bahasa diskursif yang logik, rasional dan sebagainya. Dan bahkan justru dikatakan bahwa kemampuan pengalaman mistik diungkapkan dalam bahasa diskursif itu menjadi syarat dan menjadi bukti kebenaran dari pengalaman mistik itu sendiri. Nah, itu sangat penting sekali ya. Kemudian secara ontologis, Mullah Sadra juga mengatakan bahwa wujud itu satu saja ya, dari wujud Tuhan yang sangat tinggi dan wujud feeble ya, kerikil yang ada di laut atau butir debu ya yang ada di bumi ini, itu secara dari sudut kewujudan itu satu saja. Yang membedakan antara wujud-wujud ini adalah gradasinya aja ya, tashkikul wujud, ada gradasi, dan gradasi itu diakibatkan oleh adanya perbedaan esensi. Jadi esensi memainkan peranan dalam menggradekan ya. Jadi ada strata seperti itu, dan strata itu dibedakan karena esensinya seperti itu. Nah, kemudian penemuan yang original adalah al-haraka al-jauhariyah atau transubstantial movement. Jadi ada gerakan yang makin menanjak ya, bukan hanya pada level accidental atau arad, tapi juga pada level substansial jauhar. Dan ini penting untuk menjelaskan kenapa terjadi kadang-kadang quantum leap ya, lonjakan dari misalnya benda-benda mineral ke benda-benda vegetatif kepada benda-benda hewani dan kemudian manusia seperti itu. Dan itu digambarkan sebagai gerakan transubstansial. Ya, kemudian yang lebih penting lagi adalah konsep Tuhan sebagai wujud murni yang menjadi jantung dari dunia fisik itu sendiri, tetapi dia bukan ini dan bukan itu ya, tidak nampak pada mata, tapi dia menjadi syarat dan dasar bagi adanya wujud-wujud lain yang sangat kaya, yang beraneka rupa di alam semesta ini ya. Jadi Tuhan tidak digambarkan jauh terpisah, tapi Tuhan ada di dasar alam semesta itu sendiri dan kemudian berkembang. Jadi ini hampir sama juga dengan sebenarnya pandangan Irfani ya. Jadi Mullah Sadra ini kan orang yang filosof yang mencoba mensintesakan semua mazhab-mazhab yang sebelumnya, peripatetik, Isroki, kemudian Irfani, dan kemudian dibentuklah satu bentuk yang baru yang disebut al-hikmah al-muta'aliyah, yaitu transcendental teosofi atau filosofi. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita tentang dua mazhab yang berbeda dalam filsafat Islam ya. Berbeda tapi menurut saya saling melengkapi ya, satu dengan yang lainnya. Jadi kita punya berapa? Punya 4 mazhab, satu peripatetik di mana Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus bergabung. Kemudian kita punya Isroki yang didirikan oleh Surawardi yang memiliki murid seperti Qutbuddin Shirazi dan Shahrazuri ya kan. Kemudian mazhab ketiga adalah Irfani dengan tokoh sentralnya adalah Rumi dan Ibn Arabi, dan kemudian yang terakhir adalah filsafat transcendental atau hikmah muta'aliyah oleh Mullah Sadra. Demikian saja pembicaraan kita tentang mazhab-mazhab filsafat dalam filsafat Islam ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.